Aminkan mudah-mudahan Pak Anies jadi Amin, presiden amin. RI 2029 masih bisa ya Bu, atau 2034. Jokowi itu tanpa PDIP bisa apa? Ternyata bisa loh Bu tanpa Bisa. PDIP gitu loh. Jadi jangan hanya melihat kesalahan orang, Ibu. Kadang-kadang kita perlu juga mengoreksi diri kita. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Mega provokator, ya saya sekarang provokator. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Kali ini kita akan melihat video-video seru komentar dari netizen mengenai pidato dari sang ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini hal yang menarik untuk kita bahas karena selain tidak diundangnya Jokowi, kita akan cari tahu makna dari isi pidato sang ketua umum ini, dan kita juga akan melihat bagaimana pendapat dan respon netizen mengenai sikap dari PDIP, khususnya pidato sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Nah guys, ini adalah video bagian pidato yang paling menarik untuk kita bahas. Dengan bangganya ya, Ibu Megawati ini ngasih tahu gitu bahwa MK itu didirikan oleh dirinya pada saat menjadi presiden. Dan ini miris katanya, sekarang keadaan MK seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana pendapat kalian tentang isi pidato dari Megawati ini. Tulis di kolom komentar. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah mahkamah konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Enggak kompak. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh, kayak ini saya bilang sama Pak Hasto, kamu tahu nggak sih tarian poco-poco? Apa tuh Bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco, tek gitu, keren. Tapi terus saya bilang sama bapak saya, kenapa mundur maju ya Pak? Kok kamu sampai mikir begitu? Lah ya kan maju mundur gitu.
nggak usah mundur deh Pak, maju terus pantang mundur. Ai gawat deh Republik Indonesia ini. Ya saya sampai tidak ada lagi apa ya, hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh, sampai saya bilang seorang negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae, coba kurang apa ya, terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Wah. Ya diem aja tuh. Mana sih ini? Nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye? Gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Wah, nggak bener Ini juga. nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi. Replikasi apa? Oh, kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa nggak makin bubrah ya. Mega provokator, ya saya sekarang provokator. Aduh, pernyataan Bu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum PDIP. Kelihatan sampai hari ini Bu Mega belum bisa menerima kekalahan Mas Ganjar maupun PDIP yang suaranya turun drastis ya, dari 21% lebih kemudian ke 16%. Ini menunjukkan bahwa memang pemilu kali ini tanpa Pak Jokowi itu PDIP tidak bisa signifikan ya perolehan suara. Dan kalau saya mendengar pidato dari Bu Megawati, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa komentari. Yang pertama adalah berkaitan dengan Bu Mega menanyakan kepada kadernya berani atau tidak, ya, siap atau tidak. Itu menunjukkan bahwa kelihatan Bu Mega, partai PDIP akan berada di luar koalisi ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa PDIP sekarang ini memilih sebagai check and balance atau yang kita sebut dengan oposisi, meskipun memang di Indonesia ini menganut presidensial ya, bukan parlementer ya. Tetapi saya lihat Bu Mega sampai hari ini masih mempermasalahkan kaitan dengan pemilu yang disinyalir TSM atau terstruktur, sistematis dan masif. Ini menunjukkan bahwa belum bisa menerima kekalahan. Tetapi jikalau PDIP sekarang kemudian memilih untuk terus mengkritisi pemerintah, maka saya menduga bahwa pemilu di tahun 2029 di samping PDIP malah semakin turun suaranya, juga siapapun yang dicalonkan PDIP tidak akan bisa memenangkan calon presiden yang diusung oleh PDIP. Jadi Bu Mega lupa bahwa sekarang ini tingkat kepuasan dari pemerintahan Pak Jokowi masih di angka 75% lebih. Berarti Bu Mega ini jikalau mengkritik pemerintah Pak Jokowi, maka Bu Mega hanya didukung oleh sebagian kecil atau antara 25% ke bawah begitu. Apalagi jikalau nanti kemudian Pak Prabowo sudah menjadi presiden, sudah dilantik ya, maka semakin berkurang dukungan rakyat terhadap partai PDIP. Maka Bu Mega harus mendengarkan penasihat-penasihatnya itu yang seorang negarawan. Jangan kemudian pembisik-pembisik dari Bu Mega justru ada unsur-unsur kebencian, ketidaksukaan terhadap pemerintahan Pak Jokowi, juga Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka di tahun 2024 yang insya Allah nanti dilantik tanggal 20 Oktober 2024.
Saya simpatisan PDIP lebih dari 40 tahun. Tapi di Pilpres 2024, saya pindah haluan ke 02 karena saya ikut dengan Pak Jokowi. Luar biasa nih komentarnya ya. Kita lihat isi videonya seperti apa sih. Siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Sebelumnya saya minta maaf nih, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya ke Bu Mega ya. Saya cuma mengingatkan aja Bu, ingat nggak sebelum adanya Pilpres pada saat HUT PDIP ke 50 waktu itu Ibu bilang apa? Padahal Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, aduh kasihan deh. Ingat nggak Bu? Terus ada lagi yang Bu Mega digandeng terus dilepas. Terus pada saat di story-nya Mbak Puan Maharani pada saat Pak Jokowi duduk di depannya Bu Mega dengan duduk di kursi yang kurang layak seperti itu. Dan ada beberapa hal yang istilahnya itu Bu Mega itu kayak gimana gitu loh ke Pak Jokowi, kayak agak ngerendahin Pak Jokowi gitu loh Bu. Nah itu sebetulnya yang mempengaruhi hasil pemilu, hasil Pilpres PDIP turun itu ya karena itu Bu. Kami nggak terima Pak Presiden Joko Widodo digituin sama PDIP ya. Akhirnya kami nggak mau pilih calon presiden yang diusungin oleh PDIP Bu. Gitu. Jadi bukan karena Pak Jokowi yang cawe-cawe naruh anaknya, bukan Bu. Itu karena inisiatif kami bersatu padu untuk ya membuktikan gitu loh omongannya Ibu. Kalau Pak Jokowi itu tanpa PDIP bisa apa? Ternyata bisa loh Bu tanpa PDIP gitu loh. Tuh. Jadi ya tolong, kayak Ibu barusan bilang siapa yang mau insyaf? Terus kader-kader Ibu bilang Jokowi. Itu maksudnya apa ya Bu? Jadi Pak Jokowi harus insyaf yang seperti apa ya Bu ya? Jadi tolonglah Bu, hargain presiden kami gitu loh. Jangan mentang-mentang Pak Jokowi nggak pro ke PDIP, jadi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah seorang pendosa yang besar gitu. Seorang yang istilahnya tuh yang jahat banget. Jangan gitu Bu. Ingat ya Bu, masih ada pilkada 2024. Ya semoga aja ya pilkada ini ya masih dimenangin PDIP. Semoga aja. Semangat. Jokowi bagi PDIP sudah dianggap sebagai biang kekalahan pemilu yang lalu. Sentimen anti Jokowi nada-nadanya akan terus berlanjut hingga pilkada. Daerah di mana terdapat anasir Jokowi, tensi PDIP menjadi makin tinggi. Di Sumatera Utara, di mana terdapat Bobi sang menantu Jokowi, foto Jokowi sampai diturunkan. Selain di Sumatera Utara, di manakah akan ada anasir Jokowi? Rekan-rekan sekalian, kita terusin juga mengomentari apa yang disampaikan Jarod ke PDIP tentang rencana tidak mengundang Jokowi pada Rakernas nanti, Rakernas PDIP. Ya kita sudah tahu karena keterbelahan antara Bu Megawati dengan Jokowi dan PDIP sudah begitu luas diketahui masyarakat Indonesia. Ini kalimat songong yang dinarasikan menjadi murahan karena mereka pikir kalau mereka ngomong seperti itu kelasnya terus naik. Nggak bisa karena Pak Jokowi itu seorang presiden yang dihargai sampai hari ini masih 77% rakyat mencintainya. Ini sebuah fenomena baru di mana pemerintahannya akan berakhir tapi presidennya begitu tinggi masih diapresiasi. Jadi PDIP nggak usah bercolotnya macam-macam, konsentrasi saja di pilkada, mudah-mudahan masih bisa eksis gitu, karena kalian tidak akan bisa menang dengan kebenaran. Orang-orang yang tergulung pikirannya oleh kebencian tidak akan pernah bangkit di dalam sebuah kebenaran. Nah guys, ini ada komentar lucu ya. Ternyata masih ada aja gitu orang yang percaya dan kayak sih ini optimis ya, optimis. Tapi saya sendiri sih lebih menghargai orang seperti ini ya. Saya lebih menghargai orang yang memberikan komentar seperti ini dibanding dengan orang yang selalu berkomentar dengan narasi kebencian, fitnah, caci maki, penghinaan, macam-macam lah ya. Saya jujur aja, saya lebih respect sama orang yang berkomentar seperti ini. Kita lihat respon ibu-ibu ini ya.
Insya Allah Pak Anies Presiden RI, Insya Allah Presiden RI Pak Anies ting 2029, ting 2034, ting 2039 merenya bunya. Insya Allah ya udah saya aminin aja Bu. Amin, Saya amin. aja ini pendukung 01 ya masih berharap Pak Anies Aduh. menjadi presiden Amin, tahun amin, ini. amin. Udah jelas-jelas Pak Anies teh kalah Bu, kalah Pak Anies teh. Ibu mau gimana lagi ya tuh? Sekarang mah terima aja Bu, Bapak Prabowo menjadi presiden jeung Mas Gibran. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi Bu, ulah-ulah urang kan. Kemarin juga Bapak Anies sendiri datang ke MK, lapor ke sono ke sini, hak angket, hak angkut apa? Nggak bisa apa-apa, tidak bisa merubah keadaan. Di daerah Remo, nggak ada Remo demo, anak buahnya Pak Anies, daerah Remo, ya kan? Tidak bisa merubah apapun ya Bu ya. Karena memang Prabowo menang telak. Tapi nggak apa-apa Bu, saya aminkan mudah-mudahan Pak Anies jadi Amin, presiden amin. RI 2029 masih bisa ya Bu, atau 2034 atau 2034. Manusia-manusianya sudah mulai lupa diri. Siapa yang mau insaf? Ibu Mega yang baik hati. Saya mencoba mengingatkan Ibu. Siapa yang tidak tahu diri hari ini? Coba kita perhatikan. Dulu Ibu pernah berkata bahwa Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan, nggak tahu dah. Seolah-olah hanya PDI Perjuangan lah yang membesarkan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tidak mempunyai prestasi. Hanya mengandalkan PDI Perjuangan. Jadi kali ini Pak Jokowi tampil tanpa PDI Perjuangan. Akhirnya dia memenangkan kompetisi. Jadi menurut Ibu siapa yang nggak tahu diri sebenarnya? Nah, saya hanya mengingatkan Ibu Mega yang baik hati agar introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi siapa sebenarnya yang tidak tahu diri? Jadi jangan hanya melihat kesalahan orang Ibu. Kadang-kadang kita perlu juga mengoreksi diri kita. Jangan kita selalu memandang kesalahan orang lain, sementara diri kita salah pun tidak tahu. Sebagaimana yang dikatakan, semut di seberang lautan jelas kelihatan, Cakep. sementara gajah di pelupuk mata tidak ada kelihatan. Ini salah satu pepatah ini coba Ibu pikirkan, Ibu Mega yang baik hati. Siapa sebenarnya yang tidak tahu diri? Jadi harapan saya ke depannya Ibu, janganlah Ibu selalu merendahkan orang lain. Seperti Ibu mengatakan, kalau cari mantu jangan seperti tukang bakso. Nah, ini kan kata-kata yang merendahkan Ibu. Jadi saya minta kepada Ibu Mega yang baik hati, janganlah Ibu selalu menganggap remeh orang lain. Jadi sikap-sikap seperti itu semestinya nggak perlu lagi terjadi. Ini harapan saya. Saya dulu adalah pendukung Ibu Mega ya, yang baik hati. Jadi ketika Ibu menyombongkan diri, saya juga agak sedikit merasa kecewa. Jadi harapan saya, mari kita saling menghargai Ibu, dan mari kita saling mengoreksi diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Ibu Mega. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke guys, ini ada penilaian dari pengamat politik mengenai isi pidato dari Megawati Soekarno Putri, dan saya kutip dari Kompas. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam, menilai sikap PDIP terutama Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sangat jelas sudah menutup buku terhadap Jokowi dan Gibran. Hal tersebut dapat dicermati dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP. Meski Megawati tidak menyatakan secara langsung sudah tidak peduli dengan Jokowi dan Gibran, namun ada bahasa-bahasa yang secara implisit ditujukan kepada Jokowi dan Gibran.
pihak yang goyah-goyah dalam pendirian yang balelo, dan ada kalimat secara tegas, keluar kamu. Besar kemungkinan kalimat pengusiran tersebut kalimat implisit yang dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya. Umam menjelaskan, faktor yang membuat Megawati hanya menyatakan kalimat implisit terkait sikap kepada Jokowi tidak terlepas dari keberadaan PDIP di pemerintahan saat ini. Saya secara pribadi, saya sebagai rakyat kecil, saya tidak peduli. Mau Pak Jokowi itu masih atau bukan kader PDIP lagi, saya tidak peduli. Dan saya juga yakin sebagian rakyat Indonesia juga tidak akan mempedulikan hal itu. Terutama mengenai status Jokowi itu masih atau bukan lagi. Satu hal yang akan dipedulikan oleh rakyat Indonesia adalah hasil, karya ataupun prestasi apa saja yang sudah mereka buat untuk bangsa ini. Termasuk prestasi apa saja yang sudah Jokowi lakukan untuk bangsa ini. Dan kita bisa melihat bagaimana secara survei tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang masih besar. Yang tinggal menunggu beberapa bulan lagi Jokowi akan habis masa jabatannya, kita lihat semakin banyak rakyat Indonesia yang mencintai beliau. Dan memang sudah sewajarnya jika Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyatnya, karena kita tidak bisa pungkiri dari hasil-hasil yang sudah Jokowi lakukan untuk bangsa Indonesia. Jadi menurut saya, berhentilah untuk selalu membanggakan diri sendiri yang ujung-ujungnya hanya untuk mendiskreditkan atau menjelekkan orang lain. Karena rasa-rasanya itu tidak akan baik untuk masa depan. Jadi intinya adalah, jika kita ingin tahu siapa sesungguhnya yang paling benar, maka itu sangat mudah. Kita tinggal melihat saja siapa di antara kedua orang ini yang paling banyak difitnah, yang paling banyak dicaci maki, direndahkan bahkan dihina. Maka saya menyimpulkan, biasanya orang-orang seperti itu adalah orang yang benar.